Kalau kita dapat menikmati ibadah seperti malam ini, ya, harusnya orang semua bahagia. Bersyukur dan seharusnya saudara berbahagia sekali lagi, ya. Waktu saudara dapat menikmati kehadiran Tuhan, ya. Saat menyanyi, Tuhan menjamah hatimu, gitu, ya. Jadi saudara tahu, oh, pujianku sampai di hatinya, gitu. Orang mesti dengar apa, ya. Rupa sekarang sesnya ndak live, ya. Kalau tuh hari puji-pujian live, sekarang ndak ada. Ya, betul-betul puji-pujian, ya, mau saya tunjuk pas apa? Tuh, saudara semua tutup mata, kayak bahasa sudah bagaya pas apa, ndak ada. Tuh, jadi mau angkat tangan, kayak mau menangis, yang ndak saya tunjuk pas apa. Betul-betul dilakukan untuk Tuhan saja. Ya itu saudara, ya. Jadi lagi, taruh itu di hati, ya. Waktu saudara ndak nikmati apa-apa waktu ibadah. Lain kalau saudara memang ada ibadah di tempat yang duh, kenapa orang begitu? Tuh, orang rekin murah rasa itu hadirat Tuhan, mar bagaimana orang menyanyinya ndak sungguh-sungguh tuh, baru tidak merasa itu so habis. Tuh. Ini kan saudara pesalah kalau sampai saudara ndak nikmati apa-apa waktu puji-pujian tadi, kan saudara pesalah. Ya tuh, itu saudara tuh. Terus sekali lagi, kalau bicara-bicara itu awal ibadah, itu bukan for apa-apa. Tuh, jangankan saudara, saya sendiri perlu apa kotekwa itu, ya, di bahasa Indonesia apa sih? Saya sering dengar, bolehlah trigger begitu, tuh, memancing kita, tuh. Iya saudara, jangankan saudara, saya saja perlu kok, gitu. Dan kalau waktu bicara-bicara di awal ibadah bukan cuma suara saudara, saya sendiri. Kemudian, iya, oh Tuhan, oh terima kasih banyak aku masih hidup sekarang. Terima kasih banyak aku milikmu, gitu. Terima kasih banyak, aku bukan hanya bertambah satu hari lagi masih ada di hadirat Tuhan. Oh. Tapi yang paling penting sekarang ini, orang nyandak di kafe, orang nyandak bermain, orang ada di hadirat Tuhan. Saudara, ini kalau bilang Paulus, contoh Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dorang kata kuat rasul-rasul murid Yesus. Coba sekarang tuh kalau ada contoh-contoh masa kini, itu yang orang bilang harusnya waktu mencapai titik seperti itu kan orang bilang, "Aduh, dia kumang so berhasil." Ya angkan saudara tuh. Itu Charlie tadi yang saya bilang tadi. Coba kalau kok ISO 70 tuh baru 31. Coba. DP kematian sampai di Korea sana orang menangis akang. Jutaan orang sudah saya lihat video dorang mau bilang demo itu, jutaan orang sudah tahu enggak? Penuh di jalan. Tuh, dorang bukan mau turun DPR itu. Dorang sedang kasih tahu kepada semua orang. Dorang berterima kasih untuk kehadiran Charlie. Yang selalu saudara yang dorang angkat di situ, ya, itu orang-orangnya. Itu dorang bicara tentang imannya. Dorang bicara tentang sikapnya terhadap Alkitab, sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Itu saudara, itu. Dorang yang tidak bahas, oh dia politisi terbaik itu, pendukung Trump, bukan. Ya, itu orang-orang yang berdiri itu dorang semua bicara tentang kehebatan imannya untuk Yesus, untuk Alkitab. Itu saudara, yang kemudian saya gini, oh Tuhan, tolong Pak kita. Yang kan bertobat dari tahun
89. No coba. Tuh 89 berarti taruh jurang dari tahun 90 jo. Tuh. DP apa DP real dang. Real juga dari tahun 90. Berarti sekarang 35, toh? Bayangkan saudara. 35 tahun. Kong dia itu baru umur 31. Dia mulai dari 18 tahun so semangat mau bekerja untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk Yesus. Ini ada apa ini? Toh, bayangkan saudara ya. Saya lihat loh, so kaya raya anak itu. Saya lihat saudara, orang syuting aduh napa DP rumah, napa DP oto. Duh, sementara saya tahu saudara di mana-mana orang setelah so kaya lebih besok kalau kaya begitu, aduh kasihan. Kalau dia tinggal di rembokan, ya ampun, Tuhan dia punya pakai. Kong ini bayangkan saudara. Oh. Perasaan video terakhir yang saya lihat apa? Ada kalau saudara lihat itu perempuan. Tuh, wah. Penampilannya, DP muka, DP penampilan semuanya saudara, wah, dapat lihat sekali itu wanita cantik. Ternyata dia transgender, sudah dioperasi. Dan karena Charlie kata-kata, dia apa? Dia bilang, kalau begitu tolong Pak kita. Kita semua nyasal jadi perempuan. Tolong bagaimana caranya supaya saya kembali karena saya dilahirkan sebagai laki-laki. Charlie tanya, kamu dioperasi sejak umur berapa? Sejak umur 11 tahun. Yang kan jadi orang-orang komen, saya baca komen-komen mereka bilang ini yang kurang ngajar dari orang tua. Kan baru 11 tahun. Ya tidak mungkin kan dia biayai sendiri operasi itu. Berarti orang tuanya dan dokter. Nah itu. Memang itu yang paling berpengaruh di situ harusnya orang tua. Tuh, kalau dokter tuh kan dia suka dapat doi. Tuh, ini mau operasi bayar pak kita. Tuh. Sedangkan yang tidak perlu operasi dia bilang operasi jo. Apalagi ini orang yang minta operasi. Tuh, dokter mana yang mau menolak berhenti leh. Tuh, yang paling gila coba orang tua. Anak umur 11 tahun kok. Bayangkan, kok sekarang dia bilang, doyo, saya menyesal sekali. Tolong Pak kita mau kembali jadi laki-laki. Oh Tuhan tolong. Tuh, ini kan tuh Amerika saudara. Tuh, orang semua kan so pandai tuh. So pandai, apa? Modern, merdeka. Mau lakukan apa saja semua boleh. Jangan larang-larang. Bayangkan, DP pencapaian itu sampai situ saudara. Bayangkan, bagaimana coba dia ada bilang sampai ini anak ini sampai menyasal dia sudah jadi perempuan. So betul-betulnya tidak ada DP sisa biar laki-laki bersedikit saudara. Sampai DP suara waktu dia ada bicara-bicara itu betul-betulnya tidak ada itu perempuan, asli perempuan. Apa? Umur berapa dia? Si muda sih. Yang kan saudara ya. Sekali lagi, ini dampaknya. Loh, dia tidak takut walau dia dibenci. Bukan cuma dibenci. Dia tahu kalau dia sasaran pembunuhan. Jadi dia tahu saudara. Bayangkan dia ternyata waktu dia sedang melayani debat, ada bodyguard yang jaga. Kenapa? Karena orang tahu ini akan dibunuh. Orang tidak pernah sangka saudara kalau ini pembunuh dia mau tembak dari jauh. Kan orang mungkin pikir ya mungkin di sini ada yang mau pukul pada dia. Ya, dong tahu apa? Dong share dari atas. Apa? Kalau dia tahu dia sasaran pembunuhan, lain lagi dia bercerita. Jadi itu kejutan untuk dia dan keluarga. Enggak itu. Dia so tahu, ya.
Jenis pekerjaannya adalah dia mesti mati. Pada saatnya dia mati. Yesus tahu itu dia langsung bilang, tuh, kalau nanti saya mati, saya ingin dikenang sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Kan? Dia tidak bilang saya mau dikenang sebagai pendebat yang paling pandai, enggak. Dia mau dikenang sebagai orang yang sangat mencintai Yesus. Wah, ya. Ini sudah rencana ini mau bicara ini, tapi pikirkan Tuhan itu sudah pernah. Lalu sekali lagi saudara dok, kasih yang tolong taruh di dalam hati. Nah, saya ingat dia di waktu itu saya lihat dia tampil dengan istrinya. Kong ada yang tanya, bagaimana hari Sabat menurutmu? Bagaimana kamu memperlakukan Sabat? Dia bilang, oke, Sabat saya hari Minggu. Dia bilang, saya tidak mau berdebat ya, tidak mau berdebat. Tapi pokoknya saya hari Minggu dan Anda mesti tahu saya sangat menghormati hari Minggu. Dia bilang, di rumahku kalau itu adalah hari Minggu, HP tidak aktif. Semua HP tidak ada yang aktif. Saya bilang, hah? Ini kan orang media. HP bisa tidak aktif, dia bilang loh. Saya jalani tugas saya 4-5 hari per minggu. Hari Minggu HP tidak boleh aktif. Itu hari penyembahan. Wah saudara, dan saya lihat begini. Hah? Sementara tuh lain, sementara hari Minggu dia baik. Kasih mati. Tuhan. Lain ini satu ini dia. Dia bukan usia 80 tahun. Orang lain kan malah apa? Banyak alasan. Inilah, itulah. Bayangkan justru kalau dia bilang, saya dan istri, ya anaknya 2 kan masih kecil. 3 tahun. 3 tahun yang berapa? 1 tahun ya. Itu 2 anaknya. Masih kecil-kecil. Jadi, saya dan istri HP mati. Harus dimatikan sepanjang hari. Karena itu hari kami khususkan untuk Tuhan. Dodo, saya dan mati. Kasih yang Tuhan. Kong dia bukan pendeta, bukan STH, nyandak sekolah Alkitab. Kamu pahlawan iman? Sudah jangan mau bilang pahlawan iman. Orang beriman jo. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, atau menghormati siapa? Sungguhkah kamu memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? Atau apa? Boro-boro mati untuk Tuhan. Untuk mengorbankan beberapa jam saja untuk Tuhan. Ternyata orang Kristen masa kini belum memiliki kaya. Engkau so lupa tuh Tuhan. So lupa betapa pentingnya dia di hidup ini. Dia bilang, Akang, Yesus itu lebih penting dari nyawa kita. Aduh, kasih yang saudara. Coba siapa di sini yang menganggap bahwa nyawamu tidak penting? Coba. Nah, kalau orang mengasihi Tuhan, nyawa tidak penting. Yesus yang penting. Kalau nyawa soalnya tidak penting, apalagi di rumah doi. Sudah lihat? Sementara yang lain justru datang ibadah supaya umurnya diperpanjang. Hei, kamu benar-benar menghina Tuhan. Sementara di sini selalu diingatkan, syarat untuk jadi murid rela kehilangan nyawa. Loh, bagaimana ini dia? Kalau di sini yang tidak pernah diingatkan, sudah saudara terlepas dari salah. Loh, berarti kan kita pesalah. Masalahnya di sini selalu diingatkan. Jadi murid, ya ampun, bukan cuma rela kehilangan jam istirahat, rela kehilangan nyawa, harus. Kalau enggak kamu bukan murid. Nah bayangkan saudara so datang dan ternyata kamu tidak dihitung sebagai murid. Kamu bukan murid Yesus. Coba senang.
Bukan murid. Yesus nanti datang tidak untukmu. Silakan kamu tunggu di gereja. Dan Tuhan yang mau angkat bangko. Tuhan kita dah nyandak so pergi orang. Kenapa? Kamu bukan murid. Tuhan tuh nyandak pernah mau salah angka, saudara, tahu enggak? Itu Tuhan, ya. Kalau KPK boleh salah tangkah. Polisi boleh salah tangkah. Kalau Yesus, kalau dia mau angkat orang, nyandak pernah salah orang. Jadi sekali lagi, mungkin menurut gereja, kamu semua jempol untukmu. Hati-hati. Benarkah seperti itu pada pandangan Allah? Saya pejabat gereja, diangkat ditetapkan oleh gereja. Saya pun masuk neraka. Kalau saya ternyata bukan hamba Kristus. Toh? Saya cuma pejabat gereja. Loh, celakalah ya orang begitu. Toh? Baca lagi. Mari baca ulang. Galatia 1. Coba 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Toh, Yesus yang tidak pernah ajar yang lain, saudara. So bilang kami kan, kalau gereja, kalau khotbah di gereja justru menawarkan uang kepadamu. Toh, rajin ibadah supaya dapat doi. Terkutuklah dia. Karena ini bukan berita Injil. Gampang berita Injil. Kan saudara. Coba kasih terus. Ini ayat 8 toh. Ayat 10 langsung. Boleh. Coba 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan, maka aku bukanlah hamba Kristus. Loh, ini Paulus yang bilang. Aneh. Saya tahu kebenaran waktu diberitahu orang-orang tersinggung. Loh, kalau itu adalah kebenaran, tidak akan menyandung siapa-siapa. Ini bukan kebenaran ini. Itu orang hilang damai sejahtera. Engkau yang membenarkan diri. Maka sampai firman Tuhan pun tidak bisa menyinggungmu. Kamu merasa kamu lebih benar dari Alkitab. Gimana? Kecuali kalau ayat Alkitab tidak dibaca untukmu. Oh, bagaimana tuh? Filipi 1, coba. Tadi kan sudah tadi awal ibadah. Coba. Filipi 1 ayat 29, Dek. 29. Apa? 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia Allah apa? Oh, orang ini bisa percaya, bisa beriman. Ini kasih karunia Tuhan. 1. Kenapa? Ini Paulus jelaskan. Kepadamu tidak hanya dikaruniakan percaya. Tapi kalau so percaya, langkah berikutnya adalah menderita. Justru karena kepercayaanmu itu. Kalau kamu tidak mau menderita karena imanmu, kamu berarti belum percaya. Dulu begini orang murid, bilang murid.
Jadi anggota gereja iyo. Tuh. Berapa sekali lagi anggota gereja pasti masuk surga. Loh, warga kerajaan surga itu tuh masuk surga. Nah, warga kerajaan surga tuh bagaimana? Rela menderita untuk dia. Rela menderita karena iman. Gitu terhadap kebenaran itu. Yesus, no, Ibrani 12 ayat 2. Apa? Dia pemimpin iman. Pemimpin iman. Kamu tidak mau beriman. Artinya kamu tidak mau dipimpin Tuhan. Yesus pemimpin iman. Kamu tidak mau beriman. Sesejang beriman. Kok engkau yang apa? Orang yang penting beragama. Gitu. Yang penting orang bagreja, bagreja. Yang Tuhan cari orang beriman. Siapa tuh orang beriman? Hidupnya adalah gereja. Itu tuh orang beriman. Tuh, DP hidup itu gereja. Jadi bukan cuma nanti saudara ada di gereja, baru kamu itu gereja. Baru kamu orang gereja. Kamu mesti sungguh-sungguh beriman. Beriman kepada kebenaran itu. Dan buktinya adalah kemudian kamu relakan diri untuk menderita karena iman itu. Nah, itu tuh gereja. Itu tuh rumah Allah. Dan 1 Petrus berapa? 1 Petrus 1 ayat 19 mana tuh? Penghakiman. Coba. Betul 1 Petrus 1 ayat 19. Salah deh. Coba 2 ya. Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Pokoknya ayat 19 deh. Aku tolong cari. Berarti 2 Petrus kayak. Tulis di penghakiman. Oh 17. Sorry. Nah, apa? 3. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bayangkan saudara, terus rumah Allah. Tunggu kamu dihakimi. Dari mana? Waktu di mana? Masih di bumi. Gimana sih? Lalu sekarang jangan menghakimi. Engkau udah baca apa? Siang so itu baca Alkitab tuh lengkap. Banyak salah mengerti. Sembarang dengar khutbah. Khutbah sekarang semua orang apa? Aduh, semua tidak mau ditembak. So tahu-tahu kebenaran yang mau menembakmu. Kebenaran itu dia yang akan memperbaiki kita. Kalau enggak saudara mau diperbaiki bagaimana? Kamu tidak mau dibedah oleh firman Tuhan. Kok siapa yang memperbaiki pastor orang? Tuh, orang yang tidak mau dibedah oleh firman Allah berarti kamu merasa paling benar. Saya harus dibedah oleh firman Tuhan. Kalau enggak pernah dipulihkan. Gimana ini mau jadi cocok dengan firman Tuhan kok tidak mau diyakini oleh firman Allah? Maunya apa? Tuhan harus jadi rumah Allah. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika bayangkan saudara,
Ini kan saya bukan salah mengerti. Lihat kalimat selanjutnya apa? 3. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Loh, penghakiman dimulai pada kita. Pusing. Ini tuh. Sementara terlalu banyak khotbah yang menyimpang dari apa yang Tuhan maksudkan. Dan orang lebih suka dengar itu. Kenapa? Itu membuat hati mereka nyaman. Nggak tersinggung. Bilang, Kang, sedangkan saja di rumah Allah mesti dihakimi dulu. Kok bagaimana yang tidak mau jadi rumah Allah? Tuh orang ini dapat pukul terus nyandak pernah betul orang ini dia. Masih hidup tuh. Masih datang ibadah. Ini fungsi dari ibadah. Fungsi dari pertemuan ibadah. Kita dihakimi oleh firman Tuhan. Itu bahasa halusnya dinasehati. Ini kan orang nih mau pakai. Ini mau pakai nih kata ini. Padahal ini Alkitab yang tulis. Saya bilang ke saudara, yang tulis ini Petrus. Apa Petrus so lupa. Angko ini Petrus yang main-main 3 kali nggak namanya nyangkal Yesus. Tuh, kong apa? Khotbah perkara sekali. Bayangkan saudara. Kok ini orang-orang yang menyangkal terus, tidak mau dihakimi oleh firman Tuhan. Maunya apa? Mau tunggu nanti satu kali di ujung sana, di akhir nanti engkau mulia. Bayangkan, sedang ada baking baik-baik. Ada melayani Tuhan. Nintau di ujung Tuhan bilang, undur pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengerjakan mujizat demi namamu. Usir-usir setan demi namamu. Tapi selalu jadi setan di rumah Tuhan. Setan pakai firman Tuhan. Coba, setan bayangkan saudara. So itu waktu saudara tidak sungguh-sungguh ibadah, kamu pasti kalah. Kenapa? Setan mencoba Yesus pakai ayat Alkitab. Sudah tertulis, ada tertulis. Lalu Yesus balas pada dia bagaimana? Ada tertulis. Kong angko enggak usah dengar firman Tuhan, angko bobok jo. Ada jo di gereja dia mati tidur. Setan enggak pernah bikin kalah pak kita kok mangses. Loh, angko tidur terus itu artinya anaknya selama kalah. Gimana sih? Sobat amang neng setan. Ini aduh komang suka terlaluan. Apanya yang keterlaluan? Justru karena sekarang firman Allah masih mengguntur di telingamu. Harusnya terima kasih Tuhan. Berarti aku dikasihi Tuhan. Begitu saudara. Dari dulu sampai sekarang bawa terus. Kong Yesus melawang pas setan pakai firman Allah. Ada tertulis. Kong angko bagaimana? Oh ada koten ayat itu. Gimana setan lebih pandai? Kong bisa usir setan. Setan bukan cuma setan bukan kalah tahu. Dia ada bahasa bunyi belakang Pak Angko. Senyanda ada tuh setan di belakang. Kasihan. Yesus mengalahkan setan pakai firman. Kenapa? Karena setan mencoba mengalahkan Yesus dengan firman. Itu Yesus. Dia mau kalahkan dengan firman. Kong saudaranya enggak usah terkira tuh firman. Tuh, firman jangan usah panjang-panjang ses. Kong kopi suka apa? Yang kan, setan mencobai anak Allah pakai firman. Kong orang sekarang enggak usah taruh kira tuh firman. Jangan panjang-panjang, singkat, padat dan jelas. Pasti tidak jelas kalau singkat.
Eh, Panang enteng. Sekali lagi saudara. Tuh. Lu perhatikan pemandangan, perhatikan apa? Tokopedia, apa le? Shopee, odo dia ngono. Oh, pokoknya ada apa? Nyanda ini nyanda apa uni, cuma basi Shopee. Oh, jangan ganggu. Jadi akhirnya sampai tuh nyanda war beli. Waktu saudara rumah Allah, tuh, uangmu berkat Tuhan. Saudara mau menggunakannya saja, saudara apa? Semua dipertimbangkan dengan baik. Tuh, nyanda sembarangan. Oh, lihat orang susah, saudara nyanda tutup mata. Saudara itu ya. Sekali lagi, kalau sungguh itu orang beriman, saudara, Yesus hidup di dalammu toh? Saudara, saya langsung pertimbangkan. Kira-kira kalau menurut Yesus, apakah saya salah melakukan hal ini? Saya hitung itu tapi utang. Bah. Inilah mau mengasihi Tuhan. Kalau mau cerita dengan lengkap saudara sampai dapat rasa. Sampai dapat rasa dan pikir rasa minta doi nanti. Iya saudara. Dan ini kan supaya saudara tahu bahwa tidak mudah waktu orang mempraktekkan firman Allah. Tidak mudah untuk mempraktekkan kebenaran. Tidak mudah untuk menyebut diri, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa? Mengasihi Tuhan. Buktinya adalah taati firman-Nya. Gitu toh. Tidak mudah. Toh. Kasih kepada orang dekat. Itu kan 7 ketambahan iman. Apa? Yang terakhir, kasih kepada semua orang. Terus saudara bingung. Saya bilang ke saudara, bayangkan saudara. Orang waktu mengasihi Tuhan, mau hidup benar, jangankan orang dapat tahu, orang saya masalahnya ada dengar SPH batu tahun lalu, jadi dapat ingat ulang semua itu cerita-cerita. Bayangkan saudara, yang saya cerita lagi sedikit. Dulu waktu ada rakit tuh, dulu rakit mixer kalau tidak salah zaman dulu, rakit mixer for gereja. Tanya dulu, Epen tulis, tuh mau beli ini. Udah, sudah. Dia kasih kontoran pergi di pasar 45 saudara. Ada toko-toko apa? Onderdil elektronik. Beli di situ. Zaman dulu saudara. Zaman dulu cuma pakai kalkulator. Lihat tuh kok pakai kalkulator. Kan bukan sama sekarang dari ada DP struk keluar kamar. Ini dia tulis di DOS. Ada DOS dan potong kamar DOS. Kalau dia tulis itu apa semua tuh orang dah beli. Dia tulis itu di perga di belakang. Tulis semua. Kalau dia kasih orang sudah. So bayar orang so pulang masih di sendangan. So pulang di rumah bayar orang buang DP DOS. Tuh DP struk belanja tadi. Sampai di rumah orang reken. Waktu itu aduh tuh kok salah reken. Kurang 40.000. Torang mesti bayar tambah 40. Tuh kok dari reken tak kurang 40. Kok untung tuh orang.
DP salah. Siapa suruh ngana reken begitu? Tuh. Baru doi oto kam nado. Kalau dong saya pikirin apa? Enggak. Ini tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuh. Bukan kita rasa untung, enggak. Tuh orang langsung sedia DP 40.000. Tuh. Waktu orang kam nado langsung pikir pak tuko. Tuko bingung. Dia kan gak kenal pak orang. Dia bilang ini apa 40? Iya tuh hari kok salah reken. Dia sudah tanya kalau itu apa. Dia semua. Terima kasih. Sudah. Orang kok pergi. Orang bilang orang ini pendeta. Oh, catatnya orang ini pendeta yang jujur. Sekali lagi saudara ya. Jadi dari dulu saya ini melatih diri benar sampai kepada hal-hal kecil. Ini tidak mudah sekali lagi. Apalagi tuh orang kan dulu bukan banyak doi. Kalau orang lain justru, oh ini berkat. Tuh kan tahu kan tuh orang pedoinya cukup. Jadi dia kurang 40. Kalau tuh kok udah bilang kita potong 40 lain. Ini dia salah reken. Celakalah kamu. Ya. Pikirnya badusta. Ini badusta tahu. Lalu tuh orang menyebut diri orang benar. Masuk neraka tahu. Asal-asal. Tuh. Ini kan contoh-contoh kecil. Sekali lagi, foto orang waktu itu 40.000 tuh besar. Berpikir. Lain tuh banyak doi. 40.000 biar dia buang-buang enggak apa-apa. Kan waktu itu saya masih ingat sewa motor. Orang itu berjalan sewa motor. Berpikir gampang. Ternyata kok ya sewa motor 50.000. Stau tak lupa leh. Kau mau bawa batu kok tuh dia 40.000. Tuh. Pernah beli di pasar Languan tuh. So lupa leh itu dia ses. Kayaknya sekitar begitu 40-50.000. Pernah kan bawang putih jadi mahal sekali pernah. Itu tahun-tahun itu. Tuh orang kayaknya nyak mau beli bawang putih. Itu ya. Marpe sampai di ini pasar saudara. Tuh. Sampai situ tuh cowok ada kore-kore bawang putih saudara, bawang putih banyak sekali. Tuh. Kabar cerita ada yang berur. Dari kampung, orang kampung kote. Satu kampung maksudnya dua ada. Langsung bercerita talaut tuh. Langsung nyambung saudara tuh cerita. Tuh. Penyambung cerita. Kaget orang lihat dia kan ukur-ukur orang kan yang tahu. Apalagi kesyang dua sobat cerita, kita cuma agak-agak. Tahu ada baca cerita apa? Dia seukur-ukur 1 liter. Tahu 1 liter ke 1 kilo lupa deh saudara. Itu bawang putih. Dia langsung taruh di kantong. Kalau dia petamang datang muncul kamar dia. Apa mau beli apa? Kalau dia enggak, dorang mau bayar apa? Dorang beli bawang putih, dia bilang begitu. Itu cowok. Dorang beli bawang putih, dia bilang apa? So bayar kok dorang. Hah? Dia bilang begitu so bayar. Coba saudara, kok saudara gimana? Oh Tuhan, orangnya enggak ada doi. Dia bilang, loh kalau orang mau bilang begini, nah ini orangnya enggak minta tuh bawang putih. So mau pecat dia berarti. Kok bagaimana? Oh saudara, orang ambil bawang putih dengan rasa bersalah. Tuhan tolong, kita mau bikin bagaimana? Mau bayarnya enggak ada doi. Tuh, orang bawa tuh bawang putih saudara. Banyak tuh dia. Yang nak mau beli bawang putih, oh Tuhan. Jadi akhirnya jadi orang 2 utang. Kok DP minggu depan kalau enggak salah. Pas dapat doi, kalau orang pergi di pasar. Pasar Languan tuh. Orang sampai sana, tuh cowok soalnya enggak ada. Ya, mungkin juga dia sos jengkel sekali Pak yang punya yang punya warung so nintau lihat saudara. Yang jelas waktu orang tanya dia soalnya enggak ada. Tuh, nintau diberhentikan dari pekerjaan atau apa. Pokoknya jadi tuh bingung. Orang kasih doi. Ini apa? Pokoknya orang bayar. Tuh. Sudah, orang bayar sudah. Orang tahu kalau ini apa? Oh kasih doi pokoknya. Sudah. Yang jelas di hadapan Tuhan tidak bersalah. Gitu tuh. Siapa pesalah padahal? Kan orangnya nak minta. Tuh anak itu pesalah. Saudara. Saudara mau hidup jujur. Mau jadi rumah Allah.
Aduh, mau berkenan kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Sampai kepada hal-hal yang menurut orang, itu kok suka terlaluan mana-mana jangan panguni itu. Masing-masing dengan pengertiannya yang jelas. Saya tidak mau kemudian Tuhan bilang, ngana tahu yang mesti baking apa dan kau tidak mau lakukan. Toh, jadi sekali lagi, kalau ada orang rela berani sekali pakai ini pakai itu, odoh, dia so tahu itu bukan dia punya, dia so tahu itu bukan dia pihak, sembarangan sekali. Tuhan kalau mau bicara selalu pasti tepat. Kalau sampai ada cerita ini diulang, menurut saya ini tidak baca cerita sembarangan. Pasti Tuhan ada maksud di sini. Celakalah kamu, ya. Kalau saudara orang sengaja, so tahu ini salah. Orang justru merasa ini benar, tidak apa-apa. Ini menguntungkan betul, hati-hati saudara. Hati-hati pokoknya. Ya, apa? Kan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 tuh kan. 7. Apa? Yang menabur pasti menuai. Kalau orang menabur kebenaran, orang tuai keselamatan. Mana itu dia? Tuh. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang ditabur orang pasti dituainya. Kamu menabur kejujuran. Sudah ada waktunya, saudara mungkin yang salah kasih doi, orang kasih pulang. Bagaimana sih? Yang ditabur kan pasti dituai. Coba DPR selanjutnya coba. Lihat. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu. Menabur kebenaran. Sudah. Kau tuai upah dari dia. Sang kebenaran itu. Itu. Makanya saya ajar ini anak-anak. Ada saudara orang yang bercerita dengan orang tinggal di gereja. Saya bilang, loh, ini bukan hamba Tuhan. Loh, ini tahu ini tinggal di gereja. Loh, jadilah pekerja di situ. Waktu kau melakukannya, kalau itu rumah Tuhan, tuaian dari Tuhan. Saudara bagaimana? Ya, justru, kita mau suka kerja. Nyana ada pekerjaan kita. Kerja supaya dapat gaji toh. Ini rumah Tuhan. Kamu bekerja, justru baku rampas kalau boleh. Toh? Kenapa? Lo berarti kan semakin banyak pekerjaan, semakin besar upahmu. Bayangkan ini yang membayar upah siapa? Pemilik dunia ini. Surga dunia dia punya. Ada kita apa bodohnya. Kontorang ini mau, ya. Dulu waktu anak ini Veta di Bandung tuh, ada apa dek? Sudah mama sudah tidak ada kerja. Loh, ngana kan ada di rumah Tuhan. Coba keluar ngangkok ke basuh sapu. Basuh sapu, sapu sana. Itu di muka kantor, sapu. Berapa lama tuh pengerja kuliah? Bis itu kan ada bapel. Bayangkan saudara, kasihan. Dorang ini tahu, bukan DP kerja. Yang dari sini kasih tahu. Kamu bukan kerja for gembala, kamu kerja untuk Tuhan yang punya hidup ini. Gitu saudara. Jadi sekali lagi, selalu kita taruh di dalam hati. Loh, jadi waktu atur bunga apa? Loh, saya selalu taruh, ini Tuhan punya. Oh kasihan. Anak-anak ini mau baking nanti DP mama.
Kenapa? Saya kerja untuk Tuhan, kok bagaimana tuh? Yang saya pernah cerita ke saudara, tuh dongses peguru. Oh, dulu dia bercerita, dia itu staf di sekolah Alkitab, suami istri. Dorang kawin, berarti kan belum lama kawin. Jadi belum ada penggembalaan, masih jadi staf di sekolah Alkitab. Tuh, Kong, itu kan kepala sekolah waktu itu yang dari Amerika, tuh. Bule dari Amerika, no. Pentekosta pemodel, semua panggil om deng tante. Jadi tuh bule itu saudara pikir dia panggil mister, enggak. Panggil om deng tante, tuh bule itu dia. Nah ada orang sananya, ada bapak deng ibu, enggak ada, om dan tante. Oh itu. Nah bule itu memberi mereka tugas. Tuh. Ini staf ini ibu yang kemudian jadi dongses peguru. Tuh. Dia kan enggak tahu dia mau jadi apa nantinya. Dia kerja. Apa DP kerja? Lap itu daung di auditorium, di ruang kelas, ruang belajar. No itu saya tahu itu. Saya tahu kalau 70 meter ke berapa? DP panjang. Tuh orang duduk di belakang saudara, itu guru di muka dapat lihat kecil kayak gini. Saya tahu itu berapa panjang. Nah sepanjang ruangan itu ada bunga. Itu pancar nasi dang. Nah, kan daung semua dia tuh. Daung semua. Daung lebar-lebar. Sepanjang ruangan itu. Sadiki jo DP daung. Hari-hari itu ibu pekerja lap dengan susu segar. Itu daung hari-hari. Semua harus dia lap dengan susu segar. Dia bilang minggu-minggu pertama saya mengelap dengan jengkel. Ini bukan pekerjaan, toh? Ini buang-buang waktu yang tidak ada guna, begitu saudara. Dia sambil mengelap, sambil jengkel, ya. Kurang studinya nak robek-robek tuh dawong. Dia bilang lama-lama dia sadar, kenapa saya tidak melakukannya? Ini kan Tuhan punya. Dia bilang, wah. Bulan-bulan berikutnya dia melakukan karena dia mencintai Tuhan. Dia tidak pernah tahu saudara. Waktu dia jadi gembala. Dorang jadi gembala, bapak dan ibu ini jadi gembala di Magelang. Saya tahu itu gerejanya super besar. Lengkap dengan sekolah SD sampai SMA. Itu tante dan om itu. Jadi gembala di situ sampai tua. Sampai mati dua-dua. Rendah hati luar biasa. Itu orang DP saksi. No? Itu om itu ibu be bapak be suami saudara. Kan dia kemudian jadi kepala sekolah. Ganti pak itu bule. Dan semua tahu ini om ini terkenal kepala sekolah yang rendah hati. Ya, bayangkan saudara sampai semua dekat itu siswa-siswa berdatangan. Ini om kepala sekolah ini kan tinggal di dalam asrama. Dia basapu di muka kantor sekolah. Kalau ada murid yang datang baru mendaftar, datang dia tahu ini tukang taman. Tuh, dia turun dari oto, kalau dia panggil, Pak, panggil ini kepala sekolah. Kalau untuk om datang, kenapa? Tolong dong angkat koper saya, orang kaya. Ini siswa. Ini kepala sekolah angkat dari koper. Angka bawa di dalam, taruh di mana? Situ aja Pak, situ aja Pak. Sudah, toh. Kong kan sudah. Dia mandi DP besok toh. Kong mau hadir di sekolah dan pembukaan. Kong dia kaget lihat, hah? Nampak tuh tukang taman lengkap dengan setelan jas. Kepala sekolah. Oh Tuhan, dia ketakutan luar biasa. Kalau maring dia kita dah suruh angkat DP koper. Itu ya. Itu om saudara terkenal rendah hatinya. Luar biasa ya. Saya sendiri saudara, karena itu bukan orang angkatan, itu kejadian itu ya. Saya waktu dengar cerita itu sampai begini, Tuhan tolong bagi kita jadi seperti yang Tuhan mau. Terus bayangkan saudara, yang saya cerita ke saudara, dulu kalau sampai kita yang basapu, ini sampai kaki-kaki meja, kaki kursi kita lap.
Dulu Brur almarhum bilang, kenapa jemaat Kotek Moraba tuh kaki kursi, bukan jemaat Moraba. Toh, ini kita ada backing bukan for jemaat, for Tuhan. Toh, karena ini kan kursi di rumah Tuhan. Kita ada backing ini for Tuhan. Bukan for siapa tuh duduk kon di raba. Ba abu nggak ada. Duduk jo angko. Oh, itu sudah dari dulu deh. Saya taruh dalam hati loh. Saya kerja untuk Tuhan kok. Upahnya lah biar nanti dia yang bayar. Tuh. Dia tergantung disalib untuk dosaku karena kesalahanku. Masa untuk Tuhan? Siapa? Alap kursi badara soangku. Yesus mati karena dosa kita, badara. Sampai habis DP darah. Masa untuk Tuhan? Orang kerja rasa-rasa. Tuh, memberi rasa-rasa. Coba, for Tuhan kok. Memang ada kasih siapa? Gitu. Kasih turun. Ini hordeng cuma 2. Tuh, dulu ini hordeng semua. Tuh, ini dinding belakang udah hordeng semua. Saudara reken itu berapa banyak. Tuh. Waktu ini hati Tuhan kerja di hati saudara. Kasih turun tuh hordeng konton 2 cuci. Kong strik. Boleh bawa di laundry. Tapi waktu saya pikir, apa nanti laundry yang kerja? Nanti orang kerja. Susah. Sampai seperti itu saudara. Ini pengertian saya tentang mengasihi Tuhan. Tentang melayani dia. Tentang mempersembahkan seluruh hidup. Itu Tuhan kok. Sementara so lama saya taruh di dalam hati. Menuai itu. Kalau nyandak menuai di bumi. Nanti kan. Masuk surga nanti. Tuayan apa yang kira-kira dapat menyamai kau masuk surga? Enak aja. Apa ada? Yang senilai surga? Nggak ada tuh. Nyanda, apa tuh orang belum menuai. Mau masuk surga kok atau mau apa? Tuh, saya taruh di dalam hati. Saya enggak pernah tahu saudara. Kalau nanti ada gereja begini, ada pastori rupa itu, enggak pernah. Kenapa? Karena dari dulu saya taruh di dalam hati. Semua yang aku lakukan untuk Tuhan. Mungkin saudara dulu ya, saudara masih ingat dulu. Dong dulu waktu di Sendangan, itu kursi kita sedang sesusun tadi mau. Kenapa? Bikin rusak kursi. Kan nanti kita sibuk. Tuh, kalau basuh sapu kan tarik satu-satu. Saya benar-benar menolak untuk kasih baku susun tuh kursi. Nanti semua lecet di kaki. Sampai seperti itu saudara. Sesepi hati. Tuhan, ini kan Tuhan punya. Nyandak pernah rencana untuk membicarakan ini. Taruh di dalam hati. Apa yang Tuhan sedang taruh di hatimu? Apa yang Tuhan tuntut dari kita? Apa? Kau mau melakukan untuk Tuhan? Aduh kasihan. Saya pernah lihat tuh tayangan video itu di Afrika saudara memang. Ya, yang turun dari Mercy, dari apa? Ya, mobil-mobil parkir di depan, ternyata itu jemaat. Dorang mau apa? Mau cuci gereja. Hah? Tuh orang-orang yang turun dari Auto Mercy. Turun kok kenapa dorangnya? Deng selang. Oh, kan zaman itu, tahun itu. Duh, deng so sapu. Loh, itu CEO. Pemilik perusahaan cuci gereja. Mengasihi Tuhan sampai seperti itu. Taruh itu di hati saudara. Belajar orang ini jadi anak di rumah Bapa. Ini rumah Bapa. Rumah Tuhan tuh. Rumah Bapa. Orang semua DP anak. Saya enggak mengerti nih. Kalau mesti sampai sini. Berarti memang Tuhan punya maksud. Hati-hati untuk berpikir. Saudara hitung-hitungan dengan Tuhan, hati-hati. Hidup ini Tuhan punya saudara. Kalau tuh umur 29 tiba-tiba bisa kanker tulang dan langsung mati, kontorang umur berapa?
Allah tidak mau dipermainkan. Ayat 7 tadi. Jadi orang yang tidak pernah menganggap bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai, hati-hati. Kamu menganggap bahwa Tuhan bisa kau permainkan. Dan itu sebuah pikiran sesat. Itu sesat pikir. Apa? Sesat pikir adalah orang yang berpikir bahwa cuma kok begini leh. Cuma leh kok begitu. Siapa dah bilang? Kelak ada saatnya kamu akan melihat yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi apapun itu di jalan kek, di mana, saya bilang ke saudara, bayangkan di toko, bukan kita yang kasih ciri, itu tanta di muka yang kasih ciri. Itu tali kasih yang kaos putih, ambil kau taruh, bukan lewat kau injak. Iya cukup bukan tempunya. Itu ya, sekali lagi yang kau tabur yang kau tuai. Kan menang enteng sekali lagi. Semua ada DP waktu. Coba, waktu saudara sangat mengenal Tuhan, saudara tahu hatinya. Saudara tahu hatinya. Dia tahu kapan taburan ini harus dituai. Dia tahu. Kau melakukannya untuk Tuhan, melakukan karena Tuhan. Bayangkan, kan jelas Alkitab, toh? Waktu tuanmu adalah orang yang bertobat. Jangan semena-mena, jangan asik kok tapi bos kok anak Tuhan. Loh, justru karena dia anak Tuhan. Begitu mana ayat itu Kolose. Justru karena dia itu anak Tuhan, harusnya kerjalah yang baik. Mengenai ayat itu apa? Bekerjalah, segala sesuatu dikerjakan apa? Seolah-olah untuk Tuhan. Nah begitu saudara. Toh, saudara-saudara yang karyawan di kantormu, loh, bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Toh, jangan nanti kalau bos dapat dikini, dia langsung bekerja. Mereka kalau nyandak padahal dia dapat cerita orang lain. Toh. Coba, hai hamba-hamba ini, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Begitu. Jangan pencuri tulang, jangan. Tuh. Saudara mau melakukan untuk Tuhan. Sekali lagi saudara, semua ada di waktu. Toh, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini bukan cuma for di gereja. Toh, di mana saja saudara anak Tuhan. Kamu ini representasi Tuhan di bumi. Representasi Tuhan di kantormu. Di tempat engkau ada. Loh, jadilah terang di situ. Biarkan bosmu lihat. Sungguh orang ini apa? Orang benar. Kan begitu saudara. Nah, kalau di kantor saja seperti bekerja untuk Tuhan, apalagi kotek di gereja. Ini kalau orang hidup sebagaimana Tuhan mau, saudara. Sekali lagi, saudara, apa sih? Bagaimana waktu saudara ini melakukan for Tuhan? Sementara kalau orang pebos boleh dia nyandak lia. Tuh, ada saatnya kan dia nyandak ada. Tapi kalau Tuhan nyandak ada hal yang kau lakukan yang Tuhan tidak tahu. Ulang. Tuh.
Kalau manusia bisa dia tidak lihat. Ini komang kita ada bakingnya, tapi bos nin tahu. Coba, waktu kau sungguh-sungguh melakukan, karena kau adalah anak Tuhan, karena kamu adalah milik Tuhan, karena firman Allah hidup di dalam dirimu, karena engkau tahu Tuhan ada di mana-mana dan Dia melihat engkau dimanapun kau. Saudara akan melakukan bukan cuma karena itu bos, justru karena kau melakukan. Kenapa? Karena kau bertanggung jawab untuk Tuhan, bertanggung jawab atas kebenaran yang hidup di dalam dirimu. Aduh saudara, tidak ada satu pera hilang, tidak ada. Apa? Saudara sangat menghormati Tuhan, menghormati perintahnya. Oh semua saudara, saudara yang apa? Pokoknya apapun itu, ya. Nyandak sengaja begitu toh. Asik kok bukan for kita. Kau melakukannya. Dalam hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Artinya yang orang lakukan ini tanda syukur kita kepada Tuhan. Jadi apapun itu. Tong dua pernah mau beli cookies kalau tidak salah. Ada saudara tanpa cookies di Tondano. Dan orang kaget. Waktu mau ambil, itu tukang penjual bilang, jangan, ini so Kalamaring punya. Jangan ambil ini. Itu bukan Alfamart, bukan. Ini toko cookies biasa. Saya langsung begini, wah ini nih, ini centang biru untuk mereka. Bayangkan. Orang lain kan, jadi pas-pas. Dia so beli, biar ke sana. Yang penting kok belum, itu bukan so rusak saudara. Jangan, ini so cookies Kalamaring. Jangan beli, jangan. Dia cuma belum menimpang. Kan, rasa-rasa tamu tanya, Tanta, masuk gereja di mana? Harusnya saudara, apapun itu, orang masalahnya berhadapan dengan Tuhan. Saudara pikira itu cuma pelanggan biasa, bukan soal itu. Orang ini bertanggung jawab, toh? Tanggung jawab hasil dari kebenaran yang saudara belajar, yang saudara terima. Waktu orang hidupi, kau sedang memuliakan nama Tuhan, gitu. Ya, Tuhan sedang disenangkan dengan caramu, itu. Oh jangan beli ini so rusak. Begitu toh saudara. Apapun itu, ya. Ini kan orang sembarangan. Ini lagi ya, itu contoh-contoh kecil yang saya cerita ke saudara. Toh. Misalnya, kita tahu, ini kasih yang piring yang dorang aja pakai makan. Jangan sampai ini baabu, saudara. Udah, saudara yang mengerti kita berhati, ya. Apa yang saya pikir ini kalau begini kita suka. Ini kita cuci saudara. Ya, anak-anak tadi sudah orang suka cuci piring. Ini kan mama P lebih. Jadi kita yang bertanggung jawab. Saya yang cuci. Ini sobat abu kasih yang dorang yang ada sama dengan kita berpikiran. Jadi nanti yang cuci. Itu saudara. Ini sungguhkan ini. Cuci itu DP tutup saji soba abu. Sampai kon cuci. Kenapa? Kan bukan kita mau pakai. Tapi itu dalam hati. Ini kan untuk Tuhan. Seperti saya ingin diperlakukan seperti itu. Kan begitu. Bagaimana membuktikan bahwa kamu mengasihi Tuhan? Kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kan begitu. Jadi kalau saya tidak mau kan kotor-kotor. Ya sudah toh. Kalau begitu untuk orang lain. Padahal bukan for kita. For orang lain. Loh, kalau kita tidak mau yang kotor. Artinya for orang lain kita bikin bersih. Tuh?
mau suruh pak anak-anak sudah Jo, dorong so lelah. Iya saudara, ini beberapa saya tanya pak anak-anak. Oh. Tapi sudah sebentar dorong mau datang ibadah. Oh tadi ini masih kotor sampai situ. Sayang. Begitu saudara, kenapa? Karena saya suka yang bersih. Tuh, jadi ya untuk saudara saya begitu. Ini mempraktekkan firman Tuhan. Menurut saudara ini bukan khotbah. Ini bukan firman Tuhan. Kok ini apa? Hal-hal kecil yang orang remehkan. Apa kita yang penting bahwa baju betul, bahwa baju bagus. Loh, saya mau menghidupi firman Tuhan. Kecuali kalau tanya Lia, maka kalau kita ada di situ kita yang menyimpang. Jadi kesungguhan sudah. Tuh, untuk hal-hal yang sepele. Saya pikir kepada saudara selalu ada contoh praktis. Sehingga saudara tidak bisa bilang, oh kita nih tahu begitu DP pelaksanaan. Sudah tahu? So kasih contoh. Semua yang saudara sampai pada saudara ini yang tidak masuk akal. Anak-anak dia bilang mama yang tidak mempengaruhi keselamatan. Loh, kalau kamu tahu ini baik untukmu, harusnya memperlakukan yang lain. Loh, kalau itu baik untukmu, kenapa kamu tidak lakukan untuk yang lain? Baik untukmu, kenapa yang tidak bikin? Itu bukti bahwa orang sedang menghidupi firman Allah. Itu saudara tuh, yang tidak dapat lihat kok punggujo ini pisang tuh, so ciri ya, punggujo sih orangnya lihat. Asli kok bukan kita tuh mau makan, kan bukan begitu saudara tuh. Itu. Biar Jo, kok bukan kita mau makan. Bukan begitu saudara. Tuh, kecuali tuh kalau memang saudara justru so ciri kita Jo yang makan tuh yang so ciri. Tuh ya. Jadi ini bukan khotbah kok, ini apa? Firman Tuhan itu cuma ajar saudara berdoa. Sementara saudara ketemu dengan orang-orang. Waktu saudara tidak benar di hadapan Tuhan, saudara pasti tidak benar juga untuk melakukan hal yang lain. Hal-hal yang menurutmu itu sepele. Siapa yang bilang? Perbuat dengan segenap hatimu. Ini pas apa? DP bos. DP bos, DP Tuhan so. Karena kamu kerja di situ, lakukanlah pekerjaanmu dalam tanggung jawab penuh seperti untuk Tuhan. Biar Jo tak ambil. Jadi sekali lagi saudara ya, tadi semua contoh, ini bukan karena, dong kok banyak doi, siapa yang bilang? Kebenaran, kejujuran, yang tidak perlu dilihat orang. Tapi sekali lagi, orang bertanggungjawabkan kepada Allah yang maha melihat. Jangan bikin-bikin malu. Itu saudara ya. Ini lagi mau makan di restoran orang begini. Jangan sengaja-sengaja. Jangan. Orang bertanggung jawab kepada Tuhan. Justru biarlah dengan cara kita bersikap, orang lain terberkati karena sikapmu. Coba. Saya sebenarnya tersentuh, ada lagi pendeta yang bilang dia setiap kali kasih doi pak tukang parkir, dia selalu bilang Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Tuhan, itu udah kasih pak tukang parkir, bukannya usaha agak. Tak so kasih doi lepangan mau apa? Tuhan berkati. Bayangkan tuh, soalnya saya sekarang yang bantar oto. Masa saya janji dalam hati, seandainya kita yang bantar, kita mesti Tuhan berkati. Biarkan orang itu sungguh-sungguh merasa tuh, ada sesuatu yang berbeda. Siapa tuh mau tahu? Dari tadi dia orang marah-marah akang. Tapi setelah saudara baku dapat yang dia, saudara bilang Tuhan memberkati. Bisa saja saudara ada sesuatu kemudian muncul di hatinya. Baru sekarang ada orang bilang ke kita, Tuhan berkati. Ya. Itu berapa kali saya terpukul karena ada tukang parkir yang justru waktu orang bayar dia yang bilang Tuhan berkati.
Ada saudara tukang parkir di Langoan. Saya tuh, sampai kaget itu orang saudara. Karena Tuhan berkati. Hah? Tukang parkir Tuhan berkati. Bukan pendeta yang bilang, dia yang bilang Pak Pendeta Tuhan berkati. Hah? Hati-hati saudara. Tuh, biarkan sekali lagi dengan sikap kita ada orang lain yang dibangunkan imannya, dibangunkan kasihnya. Bayangkan saudara, cuma gara-gara itu kok dia masuk gereja. Kan coba Tuhan hitung itu sebagai hasil pekerjaanmu. Yang bayar upahmu Tuhan. Sedangkan dibayar bos saja besar, apalagi kalau Tuhan yang turun tangan. Oh kasihan saudara. Oh, jangan sesat cara pikirmu. Harus di hatimu. Apapun itu saudara. Tuh orang mau bajalang di jalan. Tuh orang dipepet atau apa begitu. Duh saudara. Taruh di dalam hati doh. Ada saatnya yang ditabur. Pasti dituai. Oh aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan apapun. Bukan nanti kalau menyanyi itu orang sungguh-sungguh. Maka kalau di luar gereja. Tuh, kamu tidak pernah bersikap sebagai manusia yang di dalammu Tuhan hidup. Haleluya. Saya percaya dia ada di sini. Dan dia langsung lihat saudara PHT ini ada dengar dengan segenap hati atau ada dengar dia soba veto. Orang lain cerita Abraham ke Yusuf atau siapa begitu. Tuh. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Orang lain tahu DP cara praktek bagaimana tahu. Tahu. Kamu tahu. Ya. Semakin saudara berdoa. Semakin Tuhan akan bicara. Nanti mulai besok. Mulai sebentar malam. Engkau mesti bersikap seperti ini. Sehingga kamu melakukan dan menghidupi firman yang aku sampaikan malam ini. Haleluya. Mari kita berdiri.